tuh dinamain kerang mata 7 karena ada matanya 7 nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 bener. Banggai laut tak hanya menyimpan kekayaan lautnya aja, tapi di sini ada tanaman pangan endemik, yaitu ubi banggai. Ditemani langit yang cerah, saya berada di Pantai Palanggang, salah satu lokasi primadona warga Banggai Laut, Sulawesi Tengah ketika mencari kerang abalon. Tidak seperti panen ikan atau udang yang menggunakan jaring, panen abalon cukup dengan mengandalkan tangan. Namun untuk mengambilnya membutuhkan kemampuan menyelam karena hidup di dasar perairan. Aduh, yang ini susah banget nih di batu. Jadi ya, selain wisata alamnya, ternyata Buang-Buang juga menyimpan potensi baharinya. Salah satunya yang kita cari nih, kerang abalon atau di sini biasa disebut juga kerang mata 7. Aduh, ngosong-ngosong. Ayo bang, saya lagi bang. Abalon bukan kerang biasa, karena rasa dagingnya cukup lezat sehingga harganya cukup mahal. Selain soal rasa, harga abalon juga diukur dari perjuangan untuk mendapatkannya. Hidup di antara celah-celah karang tajam, abalon seperti bersembunyi di balik dalamnya lautan. Lumayan juga. Buat ngambil kerang mata 7 ini kita harus free dive kedalaman 3-4 meter. Mereka ini hidupnya di sela-sela batuan karang, tapi kalau sore menjelang malam ini biasanya muncul keluar seperti itu. Mereka akan berjalan-jalan, jadi mudah untuk kita ngambilnya. Mencari moluska laut ini, mata harus benar-benar jeli, karena bentuk dan warnanya menyerupai warna karang tempatnya menempel. Pantas saja, kuping laut ini banyak yang menyebutnya siput di balik batu. Dapat lagi. Nih, ini tuh dinamain kerang mata 7 karena ada matanya 7 nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 bener. Tapi dia bagian dalamnya tuh mirip kayak siput nih, lagi jalan-jalan di tangan saya. Lengket gitu. Jangan. Sebutan kerang mata 7 adalah kekeliruan yang terlanjur umum, karena sebenarnya 7 lubang di bagian tepi cangkangnya bukanlah mata, melainkan rangkaian lubang yang berfungsi sebagai respirasi atau pernapasan. Matahari merangkak naik ketika kami mengakhiri perburuan. Sebelum kita masak, kerang abalonnya harus direbus terlebih dahulu sampai nanti tuh mudah dilepas dari cangkangnya. Selain untuk melembutkan tekstur dagingnya, perebusan juga membuat abalon steril dari bakteri atau kuman. Ketika semua bumbu sudah berpadu, aroma dan tampilan abalon semakin menggoda. Sama sekali nggak ada amis-amisnya. Terus walaupun kenyal, pas sudah dikunyah tuh lembut banget, jadi mudah banget untuk ditelan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
inilah acara puncak Festival Tumbe. Nah, saya sedang mengikuti prosesi adat masyarakat Batui untuk mengantarkan telur menuju ke Keraton Banggai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Festival ini melibatkan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Setelah semua telur terkumpul, para pengantar pergi menggunakan perahu kayu menuju Kabupaten Banggai Laut. Selama perjalanan, kita diiringi perahu nelayan lainnya dan sebelum sampai ke pelabuhan di titik ini, perahu ini harus berputar 3 kali dan tujuannya adalah untuk penghormatan pada leluhur. Nah, ini kami sudah sampai di pelabuhan dan prosesi akan berlanjut setelah melapor kepada pihak keraton. Dan kalau pihak keraton sudah siap menerima telurnya, baru akan kita antarkan. Malabot Tumbe dilanjutkan dengan iring-iringan membawa telur dari pelabuhan menuju Keraton Banggai. Dan prosesi adat ini memang sudah dilakukan turun-temurun sejak zaman Kerajaan Banggai. Telur ini telah dibungkus dengan daun kombunu atau sejenis daun palma yang sudah tua. Masing-masing membawa sebanyak 5 butir yang menjadi simbol rukun Islam. Nah, ini di depan saya sudah ada masyarakat Batui yang memegang telurnya. Jadi memang harus orang-orang yang sudah terpilih oleh ketua adat yang boleh membawanya, jadi nggak boleh sembarangan. Masyarakat Banggai meyakini pengantaran telur ini untuk menghindari bencana. Selain itu, juga menjadi ajang bertemunya saudara jauh. Penyerahan telur ke keraton menjadi penutup acara Festival Tumbe 2023. Dan saya beruntung banget nih, masih bisa merasakan kesakralan tradisi yang lestari hingga saat ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekitar 4 jam dari daratan, perairan Buang-Buang memiliki lokasi andalan untuk bapanah atau menyelam sambil memanah ikan. Ada bermacam alat untuk mencari ikan, salah satunya spear gun. Nah, hari ini saya sama Bang Arman mau menyelam sekaligus bapanah ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Alat yang dipakai untuk bapanah sekilas mirip dengan senapan api laras panjang. Sederhana dan mudah digunakan. Hebatnya, alat ini ramah lingkungan dan selektif memilih target ikan besar. Jernihnya perairan di sini membuat saya tak ragu mengikuti nelayan untuk mencari ikan dengan cara bapanah. Banyak, Bang. Dapat. Ini ternyata ada warga juga yang panah ikan, tapi alatnya lebih simpel, cuman panah sama karet aja. Perairan selatan Pulau Banggai merupakan ekosistem yang sehat dan dihuni beragam jenis ikan. Sosok mengit. Bapanah merupakan cara tradisional dalam berburu ikan. Mata panahnya dirancang khusus dari baja anti karat. Bawah lautnya indah banget, emang ya. Laut Sulawesi itu nggak perlu diragukan lagi. Terumbu karangnya bagus, apalagi airnya dari atas saja ini udah sebening kaca. Indah banget. Jangan sampai gagal fokus. Target saya cari ikan.
sengaja, kami bertemu dengan reptil laut yang mematikan. Pertemuan dengan monster laut sekaligus mengakhiri perburuan kami. Dapat seberapa banyak? Banyak juga ya. Nah, ini rata-rata banyakan ikan katambak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mengawetkan dan menambah nilai ekonomi, rata-rata hasil tangkapan nelayan di sini diolah menjadi ikan asin. Ikan yang didapat tadi harus dibersihkan dulu sisiknya, kemudian isi dalamnya. Ini saya kebagian ngebersihin sisik dan unik banget pakai batok kelapa. Dan ternyata lebih mudah loh, lebih cepat bersih. Batok kelapa terbukti efektif membersihkan sisik dan tidak merusak daging ikan, karena tidak memiliki bagian yang tajam seperti pisau. Pengawetan ikan dengan cara diasinkan sudah menjadi kebiasaan nelayan di Nusantara sejak ratusan tahun silam. Nah ini nih bagian paling pentingnya, kita garami ikan supaya nanti bakterinya hilang, terus juga ikan pun juga akan semakin awet. Kasih yang banyak, sela-selanya juga. Selesai. Nah ini yang digarami harus ditunggu dulu 1 malam, tapi sudah ada ya bang ya, yang sudah siap jemur. Sekarang kita mau jemur. Bentar ya bang Anton. Ikan-ikan yang udah digarami semalaman terus dibilas dengan air supaya bersih, habis ini langsung kita jemur. Proses penjemuran merupakan tahapan yang sangat penting. Jika tidak maksimal, maka hasilnya menjadi kurang bagus. Pak, biar sampai sana saya naik ya. Boleh ya? Biar merata, Pak. Sini, Pak, oper ke saya. Ketika ikan diberi garam, maka akan terjadi proses osmosis. Proses ini membuat kadar air dari daging ikan keluar, sehingga proses pembusukan tidak terjadi. Nelayan di sini kan mayoritas pencari ikan. Jadi begini untuk stok makanan mereka, menjemur ikan asin kira-kira 3 hari kalau musim kemarau. Kalau musim penghujan itu bisa sampai seminggu lamanya. Jadi saat inilah menguntungkan bagi mereka. Ini dia ikan asin yang sudah siap olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.